Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi untuk invoice atau penagihan ke vendor berdasarkan dari transaksi material receipt sebelumnya yang sudah berhasil kita buat. Oke, jadi ini bisa kita copy terlebih dahulu nomor receipt-nya. Ini bisa disimpan sebagai dokumentasi juga. Lalu untuk di invoice sendiri kita pilih modul invoice and payment, lalu kita pilih vendor bill. Ini untuk membuat transaksi bill atau invoice ke vendor seperti itu. Lalu kita klik create, tombol create, lalu kita input. Ini bisa di receipt ataupun di autocomplete. Kita coba di autocomplete. Lalu akan muncul nomor MR yang sesuai dengan transaksi MR yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita klik, nanti secara otomatis dia akan mengisi source dokumen dan juga line yang ada di bawah sini sesuai dengan tagihan atau angka yang kita terima barangnya. Karena di video sebelumnya kita terima itu setengah dari quantity yang seharusnya dari 2, maka nilai invoice atau nilai tagihan yang dikeluarkan di sini adalah 2.500 atau setengah dari angka pengajuan 5.000 seperti itu ya. Nah, di sini perlu kita cek kembali atau ada beberapa hal yang perlu diisi. Ini vendor reference menyesuaikan dengan kebutuhan. Saya akan beritahu yang perlu diisi, yaitu adalah bill date. Ini saya isi di hari pengajuan aja, dan juga due date, ini biasanya tanggal jatuh temponya. Lalu invoice approval, ini biasanya dilakukan oleh manajer. Ini karena ini kita sedang simulasi, jadi saya gunakan nama saya sendiri. Lalu untuk line yang di bawah ini perlu diperhatikan. Jadi memang sekarang sistem lagi sedang didevelop oleh konsultan untuk bisa menyesuaikan akun yang ada di sini. Itu harusnya larinya ke accrue liabilities purchasing. Oke, ini. Nah, harusnya seperti ini. Jadi sekarang memang lagi diperbaiki sistemnya agar ketika menarik MR dia langsung auto ke ALP. Karena jika tidak, nanti untuk hasil jurnal itu akan bermasalah atau bisa dibilang tidak balance. Jadi harus diganti secara manual ke ALP seperti itu, atau accrual liabilities purchasing. Nah, untuk line ini akan terbentuk sesuai dengan line yang kita receive. Jadi karena tadi kita pada saat transaksi MR itu hanya ada satu line, jadi dia terbentuk satu line. Jadi dia akan menyesuaikan dengan line yang ada di material receipt. Lalu selanjutnya di other info dipastikan juga di sini untuk akunnya ini masuk ke trade payable third party. Karena kita menggunakan jasa vendor, maka akunnya itu masuknya ke third payable third party, dan juga ini transaksi vendor bill ya, jadi third payable. Periodenya juga disesuaikan. Lalu ini hanya default, dibiarkan saja, tidak perlu diisi. Tapi apabila ada tambahan bisa langsung ditambahkan seperti itu. Oke, jika sudah kita klik save. Lalu setelah klik save, kita klik ask approval juga karena di sini ada invoice approver. Nah, di sini statusnya akan pindah menjadi waiting approval. Nah, nanti di user pun, di user yang kita set di sini atau user atasan itu akan muncul notifikasi di activity atau di tanda notifikasi di sini. Itu tinggal diklik, nanti muncul ke form invoice di sini. Lalu jika sudah, kita klik confirm invoice. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, secara bersamaan dia statusnya akan pindah menjadi open. Oke.
Lalu muncul tombol register payment atau pembuatan transaksi payment. Dan juga muncul juga nomor dokumen dari vendor bill. Nah, di sini invoice sudah terbentuk jurnal. Cara mengeceknya kita pilih tab yang under info. Lalu di bawah di sini ada journal entry. Nah, ini kita bisa cek di sini untuk setapan jurnalnya. Nah, ini yang benar. Karena di sini payable keluar, maka ada di posisi kredit. Lalu debitnya ada pada akun accrue liabilities purchasing di sisi debit, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk transaksi payment. Jadi payment sendiri, karena ini statusnya masih open ya, belum paid, jadi kita perlu klik register payment. Nah, di sini kita perlu isi terlebih dahulu beberapa informasi. Jadi ini sudah mengambil amount yang ada di invoice atau tagihannya. Nah, di sini kita sesuaikan. Ini bisa untuk payment journal ini bisa menggunakan bank. Karena di sini di production jadi tidak bisa kita gunakan. Jadi akan saya gunakan ada. Nah, ini saya sudah buat setapan jurnal sendiri untuk Bank Aladin untuk data dummy ya. Ini biarkan saja payment metodenya manual, jadi tidak ada deposit. Untuk payment date-nya disesuaikan. Apabila memang tidak sesuai dengan tanggal invoice, maka kita bisa ubah. Misalkan di sini pembayaran itu ada di tanggal 10 ya, di memonya ini bisa ditambahkan, bisa disesuaikan, atau bisa menggunakan nomor transaksi pada invoice-nya. Jika sudah, kita klik save. Lalu kita lihat payment-nya itu ada di bagian bawah. Di sini view payment, kita klik. Oke, selanjutnya ini adalah form untuk payment. Jadi di sini payment type kita send money karena kita akan mengeluarkan duit ke vendor. Nah, ini kita cek kembali data-datanya sudah sesuai atau belum, seperti partner type-nya, terus partner, lalu amount-nya, nilainya, jurnalnya juga, dan di sini seperti biasa default. Lalu date-nya ini perlu diperhatikan karena biasanya banyak terjadi kesalahan di sini. Lalu ada payment difference. Nah, ini kalau kita melakukan pembayaran secara full, maka kita perlu pilih atau ganti menjadi mark invoice as fully paid. Jadi status invoice-nya dia akan pindah ke paid apabila kita membayarkannya full. Tapi apabila kita pilih yang keep open, maka status invoice-nya itu masih open, seperti itu. Ini kita pilih yang fully paid. Lalu kita ini kita perlu isi sesuai dengan nama approver ya. Ini karena saya menyesuaikan saja. Lalu kita save. Oke, di sini kita request validation, jadi mengajukan request ke user yang sudah di-set di sini, lalu kita validate 3 kali. Oke, di sini sudah terbentuk nomor dokumen paymentnya, dan di sini statusnya juga sudah menjadi posted, seperti itu. Kita bisa cek jurnalnya di jurnal item ini, yaitu banknya kredit karena kita keluar, lalu AP-nya kita terima lagi di posisi debit, seperti itu. Oke, kurang lebihnya untuk transaksi dari invoice ke payment seperti itu. Jadi perlu diperhatikan kembali data-data yang diinput, baik tanggal, baik nilai, terus ada setapan untuk mark fully paid. Nah, ini kita bisa lihat invoice-nya akan berubah menjadi paid statusnya. Dan di sini ada keterangan paid on 10 Juni sebesar dengan angka invoice-nya. Oke, kurang lebihnya segitu. Apabila masih ada yang belum paham, bisa direview kembali videonya. Namun apabila masih ada kendala, bisa ditanyakan ke tim budget ERP system. Dari saya sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.